Video Joe Biden yang diduga tidur saat bertemu dengan Perdana Menteri baru Israel Naftali Bennett menjadi viral. Amerika dan Israel memperkuat kemitraan mereka selama pertemuan antara Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Naftali Bennett di Gedung Putih, kata Biden pada hari Jumat waktu setempat. Biden seharusnya bertemu dengan Bennett pada Kamis, sementara Gedung Putih menjadwal ulangnya menjadi Jumat setelah serangan mematikan di Bandara Kabul, yang menewaskan 13 tentara AS dan melukai 18 lainnya. Merupakan suatu kehormatan untuk menyambut Perdana Menteri Israel Naftali Bennett ke Gedung Putih hari ini. Kami memperkuat kemitraan abadi antara kedua negara kami dan menggarisbawahi komitmen teguh Amerika Serikat terhadap keamanan Israel, kata Biden dalam sebuah tweet. Dalam pertemuan itu, hal-hal penting dibahas oleh kedua pemimpin. Namun, satu contoh dari pertemuan itu menjadi viral karena alasan yang lucu. Dalam sebuah video yang dibagikan secara luas di media sosial, Biden duduk dengan mata tertutup dan dengan demikian, tampak tertidur selama beberapa menit sementara Bennett berbicara kepadanya. Sementara beberapa mengkritik presiden karena tidur, yang lain membelanya dengan mengatakan bahwa dia mendengarkan dengan seksama dan telah menutup matanya untuk fokus. Inilah yang dikatakan orang-orang. Lihat. Pertemuan Biden dengan pemimpin Israel tertunda setelah serangan Kabul. Pertemuan Perdana Menteri Naftali Bennett dengan Presiden Biden, yang semula dijadwalkan pada Kamis pagi, ditunda setelah serangan yang menewaskan anggota militer Amerika di Afghanistan. Perdana Menteri Naftali Bennett dari Israel selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken di Washington pada hari Rabu. Pertemuannya dengan Presiden Biden akan menjadi yang pertama. Ketika Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dijadwalkan bertemu Presiden Biden di Gedung Putih pada hari Kamis, kedua pemimpin baru itu bertujuan untuk mengatur ulang hubungan antara negara mereka dan memperkuat ikatan yang telah menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Namun pertemuan pertama mereka ditunda Kamis setelah dua ledakan mematikan di luar bandara di Kabul, Afghanistan, di mana para pejabat mengatakan ada lusinan orang terluka atau tewas, termasuk sedikitnya 12 anggota militer Amerika yang tewas. Pertemuan tersebut, yang semula dijadwalkan pada Kamis pagi, ditunda dan kemudian dijadwalkan ulang pada hari Jumat karena Biden tetap berada di ruang situasi sepanjang pagi dengan para penasihat keamanan nasionalnya dan Pentagon mengadakan briefing dengan Jenderal Kenneth F. McKenzie Jr., Komandan Komando Pusat AS. Atas nama rakyat Israel, saya berbagi kesedihan mendalam kami atas hilangnya nyawa orang Amerika di Kabul, kata Bennett dalam sebuah pernyataan Kamis. Israel berdiri bersama Amerika Serikat di masa-masa sulit ini, sama seperti Amerika selalu berdiri bersama kami. Pikiran dan doa kami bersama rakyat Amerika Serikat. Lanjutkan membaca cerita utama. Perubahan jadwal berarti bahwa Mer Bennett, seorang Yahudi Ortodoks yang tidak melakukan perjalanan pada hari Sabat karena alasan agama, akan memperpanjang perjalanannya ke Washington hingga setelah hari Sabat pada Sabtu malam. Bennett, yang tiba di Washington Selasa malam, awal minggu ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III dan Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional. Biden, yang menelepon Bennett untuk memberi selamat kepadanya kurang dari 2 jam setelah dia dilantik 2 bulan lalu, telah mencoba mengirim sinyal yang jelas bahwa Amerika Serikat mendukung pemerintahan koalisinya yang baru dan beragam. Bennett telah mengatakan bahwa dia ingin pemerintahannya dikenal sebagai pemerintah dengan niat baik, dan bahwa dia ingin bersikap lebih lembut terhadap Amerika Serikat daripada pendahulunya, Benjamin Netanyahu, yang sering bentrok dengan pemimpin Demokrat. Tetapi untuk semua gaya perdamaian, tantangannya mungkin adalah substansinya. Mer Biden dan Mer Bennett, yang belum pernah bertemu sebelumnya, memiliki pandangan yang sangat berbeda dari konflik Israel-Palestina, dan upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir Iran. Bennett telah menjelaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina merdeka selama dia menjadi kepala pemerintahannya. Sebaliknya, pemerintahan Biden telah menyatakan komitmen mendalam terhadap solusi dua negara yang, menurut definisi, termasuk negara Palestina merdeka.
Anggota Parlemen Demokrat mendesak Biden untuk memperpanjang batas waktu penarikan pasukan. Bennett juga menentang masuknya kembali Amerika Serikat ke dalam perjanjian Iran, yang sedang dijajaki oleh pemerintahan Biden. Ini adalah dua masalah yang sangat sentral dalam hubungan AS-Israel di mana ada sudut pandang yang sangat berbeda, kata Jeremy Ben-Ami, Presiden J Street, sebuah kelompok advokasi pro-Israel liberal. Nada dan suasana tidak dapat menggantikan fakta bahwa ada perbedaan mendasar dalam pandangan tentang isu-isu inti yang dipertaruhkan dalam hubungan AS-Israel. Dalam wawancara baru-baru ini dengan The New York Times, Bennett mengatakan dia akan memperluas permukiman tepi barat, sebuah langkah yang ditentang Biden. Dan dia menolak untuk mendukung rencana Amerika untuk membuka kembali konsulat untuk Palestina di Yerusalem. Namun, dia menjelaskan bahwa dia ingin pertemuan itu menunjukkan bahwa hubungan dengan Amerika Serikat berada di landasan yang lebih kokoh, bahkan jika beberapa kebijakannya mirip dengan kebijakan Netanyahu. Ada dimensi baru di sini, muncul dengan cara baru untuk mengatasi masalah, menjadi sangat realistis, sangat pragmatis, dan bersikap masuk akal dengan teman-teman, kata Bennett. Kunjungannya dilakukan saat Biden sedang menavigasi krisis kebijakan luar negeri terbesar di masa kepresidenannya yang masih muda, mencoba mengevakuasi semua orang Amerika dan sekutu Afghanistan dari Afghanistan sebelum batas waktu tanggal 31 Agustus untuk penarikan pasukan AS dari negara itu setelah 20 tahun perang. Lanjutkan membaca cerita utama. Di dalam negeri, Biden berurusan dengan arus silang atas Israel di partainya sendiri, karena sayap progresif yang bersemangat dan pergeseran yang tenang di antara Demokrat arus utama telah membuat banyak anggota parlemen mengambil pendekatan yang lebih skeptis terhadap sekutu lama itu. Mer Bennett juga merupakan pemimpin internasional yang langka di mana Mer Biden, mantan ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, tidak memiliki sejarah yang sama, perbedaan yang membedakan Mer Bennett bahkan dari beberapa tetangganya. Bulan lalu, ketika Raja Abdullah II dari Yordania menjadi kepala negara Arab pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak Biden menjabat, Presiden menyebutnya sebagai teman yang setia dan baik, dan mencatat, "Kami telah berkumpul bersama untuk waktu yang lama."